Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko menyebut permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan terakhirnya sebagai bentuk introspeksi dan otokritik terhadap dirinya sendiri selama 10 tahun menjabat. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat bidang-bidang yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti kemiskinan yang belum bisa dientaskan menjadi catatan penting reflektif Jokowi. Dan berikut kita simak cuplikan dialog di Aini Sore berikut ini. Pada pidato 2024 ini kan menjadi sesuatu yang istimewa karena ini adalah tahun terakhir beliau untuk bisa memimpin bangsa ini di tahun terakhir ini begitu, Mas. Nah, dalam ini jadi pidato hari ini itu bukan hanya pidato 1 tahun, tetapi pidato bercerita tentang perjalanan 10 tahun. Nah, apa yang melatar belakangi ya tentu dari apa yang sudah beliau lakukan selama 10 tahun, Bapak Presiden Jokowi itu melihat bahwa segala hal sudah coba beliau lakukan begitu. Bahwa dalam banyak hal yang beliau lakukan itu tentu sangat jelas sekali beliau menyampaikan tentu ada pihak-pihak yang mungkin dikecewakan, ada pihak-pihak yang mungkin tidak tercapai impiannya, kemudian ada pihak-pihak yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diputuskan ya, dan ini akhirnya menjadi sesuatu yang ya hal yang membuat hubungan menjadi tidak sinkron gitu, tidak baik ya. Beliau sebagai wujud ya Mas, wujud kesadaran beliau sebagai manusia itu pada level kesadaran tertingginya. Kalau manusia itu level kesadaran tertinggi itu bisa melakukan introspeksi dan melakukan otokritik untuk dirinya sendiri, dan inilah yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan Bapak Presiden itu sebenarnya sebuah catatan reflektif beliau begitu dari perjalanan, bahwa dari gesturnya, dari wajahnya yang tadi muncul begitu. Anda Mas Davi kan melihat tadi ada sedikit jeda waktu beliau menahan, itu kami yang sehari-hari dengan beliau mengerti begitu, itu kami tahu bahwa ini ada satu perasaan emosional yang coba beliau tahan begitu dalam mengungkapkan permintaan maaf. Dan ini adalah satu contoh teladan sebuah adab etika kepemimpinan, karena seorang pemimpin bagaimanapun usaha sekeras apapun pada titik tertentu tentu ada hal-hal yang memang tidak bisa memenuhi semua pihak ya. Satu hal ujung dari ini adalah beliau menyampaikan permintaan maaf, dan permintaan maaf itu diucapkan bukan hanya sekali pada pidato kali ini. Catatan kami beliau menyampaikan 4 kali begitu, Mas. Jadi ini bukan sekedar ucapan tentang rasionalitas gitu, tapi ini ucapan tentang sebuah rasa dari seorang pemimpin, karena bagaimanapun di awal pidato tadi beliau menyampaikan energi yang beliau miliki. Pak Presiden punya energi, ini adalah energi itu adalah energi rakyat Indonesia begitu. Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, dari perspektif Anda, siapa yang pihak-pihak yang dimaksud dikecewakan dalam permintaan maaf Presiden Joko Widodo, Kang Ujang? Ya, kalau saya sih melihat karena secara umum menyebut seluruh rakyat Indonesia, ya artinya mungkin ada masyarakat yang masih miskin, yang belum dientaskan kemiskinannya, masyarakat yang taraf hidupnya belum baik gitu ya, belum meningkat kesejahteraannya. Ada juga masyarakat yang katakanlah masih banyak yang belum sekolah ataupun dalam konteks pendidikannya masih ketinggal, mungkin juga belum terperhatikan gitu. Jadi bidang-bidang katakanlah yang menjadi hajat hidup masyarakat Indonesia, misalkan seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, menurut saya itu yang menjadi penting dalam konteks pertimbangan reflektif ya dari seorang Presiden Pak Jokowi. Dan saya melihat ya ada di situ kebatinan Pak Jokowi yang memang sangat